Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Sadik dari kampus Politeknik ATI Makassar dengan NIM 24 OSP 060. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan membuat video tentang perancangan sistem panel surya dengan sistem off-grid untuk rumah tinggal. Off-grid artinya mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan PLN, maka dari itu membutuhkan baterai untuk menjadi penyimpanan energi. Adapun data awal yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu yang pertama ada audit beban listrik. Audit beban listrik yaitu menghitung berapa jumlah peralatan elektronik yang ada pada rumah dan menentukan energi yang akan dibutuhkan nantinya. Selanjutnya ada peak sun hours atau yang disingkat dengan PSH, yaitu di mana matahari berada pada puncak panasnya, dan pada negara Indonesia ada pada rata-rata 5-4 jam, yaitu pada jam 10 pagi hingga jam 2 siang. Yang ketiga ada efisiensi sistem, yaitu memperhitungkan rugi-rugi sistem seperti inverter, suhu panasnya, debu yang akan menempel pada panel surya, dan kabel-kabel yang akan digunakan untuk kondisi operasi nyata. Yang keempat itu ada jumlah panel surya, yaitu menentukan berapa jumlah panel surya yang akan digunakan. Yang selanjutnya itu ada arah pemasangan, menentukan arah pemasangan seperti sudut kemiringan dan analisis bayangan yang akan menutupi panel surya. Selanjutnya ada sizing inverter. Pada sistem off-grid ini memerlukan pendekatan yang baik untuk nantinya bisa menangani beban puncak. Selanjutnya ada charge controller, yaitu memilih charge controller yang baik untuk mengatur pasokan listrik dari panel surya ke baterai untuk mencegah overcharging. Yang terakhir itu ada kapasitas baterai. Menentukan kapasitas baterai yang akan digunakan untuk keandalan pasokan listrik saat matahari tidak bersinar. Oke, yang pertama itu ada metodologi audit energi rumah. Di sini saya mengambil referensi dari rumah saya sendiri, yaitu ada lampu LED 8 unit dengan daya 10 watt dan jam operasinya itu 7 jam per hari dan energinya itu 560 watt hour. Yang kedua ada kulkas dengan daya 120 watt dan jam operasinya itu 24 jam dengan duty 21%, yaitu saat kompresor menyala. Dan energi yang dibutuhkan itu 609 watt hour. Selanjutnya ada rice cooker dengan daya 400 watt dan jam operasinya itu 1 jam per hari. Energi yang dibutuhkan itu 400 watt hour. Yang keempat ada kipas angin dengan 100 watt dayanya dan jam operasinya ada di 5 jam per hari dan energi yang dibutuhkan itu 500 watt hour. Yang terakhir ada TV dengan 100 watt, jam operasinya itu 2 jam per hari dan energi yang dibutuhkan itu 200 watt hour. Supaya lebih aman, kita tambahkan margin keamanan 10-20% untuk rugi-rugi sistem. Jadi total konsumsi harian untuk rumah yang akan dipasangkan panel surya yaitu 2269 watt hour atau 2,2 kilowatt hour per hari. Dengan margin 20% untuk efisiensi sistem, kebutuhan menjadi 2,6 kilowatt hour per hari. Selanjutnya ada menghitung daya dan jumlah panel. Yang pertama, kita akan menghitung daya yang akan dibutuhkan, yaitu dengan rumus P array sama dengan E harian per PSH kali N total. E harian yaitu 2269 watt hour dan PSH pada Indonesia itu 4 jam dan efisiensi total
bisa kita kasih 0,75, yaitu nilai konservatif. Didapatkanlah 756 watt peak, atau bisa dibulatkan menjadi 1000 watt peak atau 1 kilowatt peak. Sekarang bisa kita menentukan jumlah modul atau jumlah panel yang akan digunakan. Dengan rumus jumlah modul sama dengan P target per P modul. Didapatkanlah 5 panel surya yang akan kita gunakan pada perancangan kali ini, dengan masing-masing satu panel surya yaitu 200 watt peak. Oke, selanjutnya ada peak sun hour atau yang disingkat dengan PSH. Yang pertama ada definisi dari PSH, yaitu istilah yang menyatakan jumlah jam per hari di mana intensitas radiasi matahari setara dengan intensitas maksimum 1000 watt persegi. Yang kedua ada rata-rata umum yang ada di Indonesia, yaitu pada berkisar antara 4 sampai 5 jam per hari. Yang ketiga ada implementasi. PSH digunakan untuk menentukan kapasitas dan konfigurasi susunan panel surya yang dibutuhkan untuk mencapai produksi energi yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Akbar Arifin dengan NIM 24 OSP 061 dari kampus Politeknik ATI Makassar, Prodi Otomasi Sistem Permesinan. Adapun faktor efisiensi dan bagi-rugi sistem PLTS. Yang pertama, efisiensi inverter. Inverter mengubah daya DC ke AC dengan efisiensi tipikal 95%. Yang kedua, suhu. Suhu tropis menurunkan efisiensi panel sekitar 0,4% per Celsius di atas 25 Celsius. Yang ketiga, kotoran atau debu. Akumulasi debu dapat mengurangi output daya hingga 5-10%. Resistansi kabel. Rugi-rugi resistansi pada kabel DC 1-3%. Diminimalkan dengan penampang kabel yang tepat. Adapun arah pemasangan panel surya yang optimal. Yang pertama, hambatan cahaya. Pastikan tidak ada bayangan yang menghalangi panel, terutama antara jam 9 sampai jam 3 sore. Yang kedua, sudut inklinasi ideal. Sudut kemiringan yang ideal adalah 10 sampai 15 derajat. Mempermudah membersihkan dan drainase air hujan. Yang ketiga, arah pemasangan. Di dekat Khatulistiwa Indonesia, arah ideal adalah menghadap utara atau selatan untuk hasil yang optimal. Zeizing inverter untuk sistem off-grid yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menghitung total daya jika semua peralatan menyala secara bersamaan. Yang kedua, daya kontinu ditambah daya puncak tertinggi, misalkan kulkas saat start atau menyala pertama kali. Yang ketiga, kapasitas kontinu inverter. Daya kontinu total ditambah faktor keamanan 25%. Kapasitas inverter yang dipilih harus memiliki kapasitas sebesar 2836 watt agar daya puncak terpenuhi. Charger control. Pentingnya teknologi MPPT. Charger control mengatur aliran listrik dari panel ke baterai, mencegah overcharging dan memaksimalkan efisiensi. MPPT, maximum power point tracking. MPPT 15-30% lebih efisien daripada PWM. Ini sangat penting untuk sistem lebih dari 200 MWP atau di iklim berawan. Memastikan pengambilan investasi terbaik. Pemilihan tegangan sistem DC. Yang pertama, 12 volt. Untuk sistem sangat kecil, kurang dari 500 watt.
Yang kedua, 24 volt untuk sistem menengah dari 500 sampai 1500 watt. Yang ketiga, 24 volt pemilihan optimal untuk sistem lebih dari 1 kilowatt karena efisiensi tertinggi, arus rendah, dan kabel lebih murah. Metodologi dan perhitungan sizing baterai. Sizing baterai adalah aspek paling kritis dalam sistem off-grid, menentukan keadaan pasokan listrik saat tidak ada matahari. Adapun rumus yang digunakan, rumus kapasitas baterai. Kapasitas baterai sama dengan E harian dikali harian otonomi, jumlah harian cadangan, misalnya 2 hari, dibagi P sistem dikali DOD dikali N baterai. Dan adapun perhitungan akhir kapasitasnya yang adalah 2269 watt per hari dikali 2 hari dibagi 28 volt dikali 0,8 dan dikali 0,95 dan akan mendapatkan hasil 124 Ah. Rekomendasi pilihan baterai adalah 48 volt 150 ampere untuk margin keamanan 21%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.